Apa bahasa ibu dari anak-anak kita? Bahasa ibu itu bahasa yang kita gunakan setiap hari. Apakah kita setiap hari menggunakan bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia yang kayak gimana? Apakah bahasa Indonesia yang baku? Apakah bahasa Indonesia yang sempurna? Atau bahasa Indonesia yang acak adul? Atau bahasa Indonesia sekedarnya? Atau bahasa Indonesia yang sangat dasar sekali ya, tidak kompleks, tidak dalam setiap hal. Nah, itu tentu sangat berbeda jika anak kita menggunakan bahasa yang kompleks. Nah, seringkali kita berpikir anak kota itu lebih pintar dari anak daerah. Sebetulnya diantaranya hanya karena mereka terasa, yang kedua karena mother tongue-nya atau bahasa ibunya memang bahasa Indonesia yang baku, yang sempurna dalam setiap aspek, dalam setiap hal, dalam setiap elemen kehidupan. Ngomong apa itu kita pakai bahasa Indonesia mengekspresikannya. Sementara kalau kita di daerah, kita ngomong bahasa Indonesianya ala kadarnya saja. Ya udah, ayo kita pergi untuk yang lain-lain, untuk mengekspresikan rasa marah kita, misalnya mengekspresikan pikiran kita yang terdalam, perasaan terdalam, itu kita masih menggunakan bahasa Indonesia. Ya memang kan nggak tahu kalau itu ternyata bikin kamu nggak nyaman. Nah, itu kan sebatas itu. Tapi kalau kita bahasanya lebih tinggi lagi, mari kita coba pikirkan, apakah yang kakak lakukan itu baik? Apakah kakak sudah memahami apa yang mama katakan dan sebagainya. Nah, itu sangat berpengaruh kepada kemampuan memahami pelajaran. Jadi kalau kita sebagai ibu tidak memahami hal ini, maka itu akan sangat-sangat tidak nyaman untuk anak kita, karena kita tidak paham opo anak kok tidak iso. Kita hanya menghukumi saja, kenapa sih kamu tidak bisa, aduh malu-maluin kok tidak iso, kok malas sekali, dan ucapan-ucapan yang lain. Maka itu membuat anak kita menjadi sedih. Itu sama sekali tidak bermanfaat, sama sekali tidak mendukung untuk menjadi lebih baik buat anak-anak kita. Memahami itu akan sangat membantu kita untuk lebih bersabar. Memahami itu akan sangat membantu kita ketika kita sudah bersabar, kita akan lebih solutif. Oh, masalahnya di sini toh, sehingga kita memberikan waktu untuk anak-anak. Misalnya murid saya dulu ada ya yang di daerah pegunungan, mereka menggunakan bahasanya ya campuran Madura dan Jawa. Nah, ketika mereka sudah membaca buku paket, mereka nggak ngerti melakukan kata itu, tidak pernah mereka ucapkan, mereka dengar juga nggak pernah. Jadi mereka nggak ngerti apa yang mereka harus lakukan sama soal ini. Hitunglah, kelompokkan, buatlah menjadi kelompok, pilihlah yang terkecil. Nah, misalnya seperti pelajaran matematika, lebih dari, kurang dari. Nah, itu karena tidak setiap hari menggunakan bahasa Indonesia. Buat kita yang sudah dewasa itu sepertinya mudah, tapi kita harus melihatnya dengan perspektif keadilan. Ini anak-anak, bukan kita. Kenapa kita menyamakan anak-anak dengan kita? Kita orang dewasa. Kita aja orang dewasa juga masih ada banyak kan kadang nggak ngerti apa sih maksudnya, nah apalagi anak-anak. Nah, ketika kita sudah menjadi orang tua yang berusaha memahami, maka kita akan jauh lebih baik dalam komunikasinya. Komunikasi itu tidak bernuansa, tidak beraura menghujat, menghakimi, memojokkan, yang itu mengkerdilkan anak-anak kita. Nah, ketika bahasa ibu itu bukan bahasa Indonesia yang murni, bukan bahasa Indonesia yang bagus, yang baku, yang menyeluruh di semua aspek kehidupannya, maka membuat anak-anak kita butuh waktu untuk memahami. Mari kita memahami sehingga kita mendidik anak kita dengan baik. Kita investasi yang paling benar. Mendidik itu tidak sama dengan marah. Marah itu bukan mendidik, tapi mendidik itu adalah dengan menggunakan cara-cara yang baik. Meskipun amarah itu bisa kita gunakan untuk mendidik, tapi sama sekali kalau setiap hari kita gunakan marah, itu tidak lebih dari teknik. Namanya teknik hanya sekali waktu. Tapi kalau setiap hari kita menghujat, kita marah, maka itu namanya bukan teknik lagi, tapi itu adalah pendidikan dengan ruh marah. Yang dihasilkan dari pemarah adalah hanya anak-anak yang pemarah atau anak-anak yang tidak percaya diri. Mari kita menjadi ibu yang baik, berusaha menjadi orang tua yang baik, menjadi bapak yang baik, supaya kita bisa menciptakan kehidupan yang nikmat untuk anak kita. Tidak ada hidup yang nikmat kecuali dengan batin, dengan jiwa yang tenang. Tumbuh menjadi jiwa yang tenang, pribadi yang tenang, karena memiliki orang tua yang selalu mendukung dengan cara yang sebenarnya, bukan dengan klaim-klaim, oh aku ini sudah berusaha, ini mama lakukan ini buat kamu, ibu-ibu gini ini supaya kamu gini, bukan. Tapi dengan cara yang hak, dengan cara yang benar, bukan dengan kebohongan.